Buka harimu, tetaplah langit dengan senyuman. Ambil nafasmu, awali langkah penuh semangat. Biar semua mengalir tanpa rintangan. Bebaskan harimu, kejar mimpi yang menunggu. Baik, sahabat Setiaras dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa DSTV yang saat ini tentunya telah mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini. Di studio kami saat ini telah hadir bersama kami 3 orang narasumber, yaitu Bapak Kepala Bapeda Kota Sabang, Bapak Faisal Azwar. Selamat pagi Bapak. Dan juga di sini ada Kabit dari DLHK. Gimana Pak? Selamat pagi, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Dan tentunya seorang lagi dari Dinas Kesehatan kita, Pak Has, apa kabarnya di pagi ini? Baik, alhamdulillah. Iya, baik. Kayaknya seninnya semakin ceria ya Pak ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita pada pagi hari ini, kita coba simak ada informasi yang akan hadir berikut ini. Wali Kota Sabang, Nazarudin S.Ikom canangkan dan menandatangani kesepakatan gerakan bersama sanitasi aman dan tuntas atau Geber Santun berlangsung di halaman kantor Wali Kota setempat. Wali Kota Sabang Nazarudin S.Ikom mengatakan pemerintah Kota Sabang akan terus berkomitmen dan berusaha menjadikan Kota Sabang sebagai kota yang bersih, sehat, dan sejahtera. Akses sanitasi yang layak di Kota Sabang saat ini sudah mencapai angka 98,6%. Itu artinya hanya tinggal 1,4% lagi keluarga di Kota Sabang yang belum memiliki akses sanitasi dan masih berperilaku buang air besar sembarangan. Kelompok kerja atau Pokja Sanitasi Sabang yang terus berupaya secara berkesinambungan mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang layak, aman, dan berkelanjutan. Kajiannya banyak seperti yang kami survei ke lapangan. Itu juga ada pendatang baru ya yang tidak terdata, dia bukan penduduk Kota Sabang, dia perantau ke Sabang. Jadi untuk mensosialisasi hal seperti ini karena dia tinggal agak jauh dengan toilet umum mungkin. Jadi banyak kajiannya seperti saya sampaikan tadi, ada pendatang, kemudian ada perilaku. Jadi untuk merubah hal yang biasa ke hal yang lain itu agak sulit. Perlu waktu. Saya pikir yang kelahiran tahun 70 seperti saya sampaikan tadi sudah pelan-pelan dengan waktu yang lama sampai sekarang udah ngerti lah. Kepala Bapeda Kota Sabang Faisal Azwar SDMT mengatakan melalui Geber Santun ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan dari program ini untuk menuntaskan program 100% ODF secepat mungkin dalam tahun 2021. Untuk mengintegrasikan banyak program, baik program di Dinas Kesehatan, program di Dinas PU, program di pemerintah kampung dan seluruh pihak yang lain terkait untuk kita jadikan suatu gerakan yang bersama, jadi tidak bekerja lagi sendiri-sendiri, sehingga dengan bersama kita bisa mempercepat pencapaian Kota Sabang 100% ODF. Geber Santun merupakan gerakan yang dilakukan guna mendorong komitmen bersama dari tingkat kampung hingga tingkat kota dalam rangka mewujudkan fasilitas air limbah domestik yang aman dan tuntas menuju Kota Sabang nol BABS. Baik Mas dan juga pemirsa DSTV, mungkin kita awali bincang-bincang pagi kita bersama Pak Kaban ya. Gimana Pak Kaban, kita mulai bincang-bincang kita pagi ini? Baik, satu pertanyaan yang coba saya alihkan apa ini mengenai tolok ukur suksesnya strategi sanitasi kota hingga bisa bebas 0% itu berapa? Untuk coba semua BBS kita ada dua utama, ada akses masyarakat bersekat itu harus 100% dan juga perilaku masyarakat itu dua utama dari dua dokter, lalu kita buat sebuah program supaya
ini terus terpakai. Jadi gimana sih misalnya pemerintah kalau tidak ada dukungan ke masyarakat kayaknya juga tidak akan berhasil ya. Iya. Kemudian Pak, upaya apa saja yang telah dilakukan dalam mendukung secara prinsip? Itulah upaya itu tidak kalau BBS kita maka perlu dibuat satu disitu kita buat satu negara pertama untuk organisasi amal kita buat nama BBS untuk sebagai program percepatan secara bersama karena kita ibaratnya kita capaian nol dari satu sudah capai hampir 100 karena kan kita sebenarnya saya selama berada di lab terakhir kita harus 8% ya Pak? iya juga 1,4% lagi yang perlu kita guber bersama dari kita kota tapi dengan kita kampung. Jadi harus ada upaya bersama dan juga didukung juga oleh masyarakat juga ya Pak ya? Ya pasti. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira ada upaya lain nggak untuk mempercepat suksesnya strategi ini Pak? Ya upaya itu seperti dari program juga satu itu ada terbentuk kelompok kerja seperti baru kampung itu semacam kelompok yang jadi semua unsur itu untuk memantau kecepatan dari program non-deteksi di kampung yang masih menjadi sasaran kita yang masih belum bebas. Tapi itu juga kita sudah membangun semua dari balai kota, disiapkan semua SPBD dan hal itu dan juga siapkan untuk mendukung program juga nanti. Jadi kita berharap semuanya bisa berjalan Pak. Kemudian mungkin untuk yang terakhir ya Pak, harapan Bapak sendiri selaku kepala sekarang saya jadi harapan dalam menunjang aplikasi baik ke lingkungan sehat melalui strategi Ya, suatu Bapeda tentunya kita mengingatkan semua OPD yang terkait untuk terutama mendukung program stabilisasi lingkungan yang tujuannya bersama-sama mencapai lingkungan sehat. Tentunya tidak bisa juga dari organisasi saja, ada semuanya dari OPD juga masyarakat itu. Jadi harus ada bersama-sama kita untuk bisa mencapai hasil yang optimal. Ya, semua kita bergerak bersama dan cepat punya target. Bukan berarti bisa tapi waktunya itu panjang. Ya. Baik Pak Faisal Azra, terima kasih atas waktu yang diberikan tentunya kepada kami. Mungkin kita masih akan berbincang-bincang lagi dengan dua narasumber kita yang ada saat ini. Namun sebelumnya kita masuk pada kerja dulu. Jadi agak lebih relax Pak. Baik, terima kasih Pak. Rencanaku yang ku cintai, engkau ku hargai, tanah air ku tidak ku lupakan, ku terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
banyak negeri ku jalani, yang masuk mari kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanah ku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Semakin segar suasana pagi hari ini sebenarnya. Selamat pagi kembali untuk Pak Azhar. Iya. Baik, tadi kita sudah melakukan pembicaraan kita dengan beberapa pertama baru Pak Azhar. Nah, kali ini saya ingin menanyakan juga nih dengan Pak Azhar ya, selaku kami pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di sini saya ingin menanyakan selaku pelaksana kegiatan pemerintah. Nah, tentunya apa saja yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah ini, Pak? Untuk masalah sendiri, sebagaimana kita ketahui, pemerintah daerah sudah melakukan kebijakan yang namanya dan standar tersebut merupakan turunan daripada Jasrada. Di dalam Jasrada tersebut menggambarkan capaian target dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan dimulai dari sumbernya sampai ke TPA. Bagaimana cara kita melakukan penanganan sampah? Yaitu dari sumbernya. Kita menginginkan sampah dari sumbernya itu sampah rumah tangga bisa dikelola dengan baik, yaitu dengan melakukan pemilahan sampah. Sampah rumah tangga ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik sendiri itu sampah yang sudah terurai. Jadi seperti misalnya bekas sayuran, buah-buahan. Jadi ibu rumah tangga bisa membuat kompos. Sedangkan sampah anorganik itu sampah yang susah terurai. Seperti misalnya plastik, terus besi-besi. Sebenarnya sampah ini kan memiliki nilai ekonomis ya, karena dia bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Salah satunya misalnya masyarakat atau ibu rumah tangga dengan membuat kompos untuk mengurangi beban TPA, dia kan bisa menghasilkan rupiah. Apalagi sekarang ini kan kecil, demam dan karena begini, kenapa? Sekarang ini program pemerintah itu bagaimana cara supaya sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Satu cara pengurangannya adalah dengan membuat kompos tadi dari rumah tangga sendiri. Kita juga mengharapkan sebenarnya dalam hal pengelolaan sampah ini tidak semata tanggung jawab pemerintah. Iya, benar. Akan tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebagai masyarakat Kota Sabang, kita menginginkan Kota Sabang ini adalah bersih, sejuk, dan indah. Apalagi Sabang ini merupakan kawasan wisata yang dikunjungi banyak-banyak tamu mancanegara maupun domestik. Iya, benar sekali. Jadi kita sangat mengharapkan pemilahan sampah ini dimulai dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga. Apakah sudah ada bank sampah di Kota Sabang ini, Pak? Untuk saat ini kita bank sampah belum ada, Bu. Karena mungkin gini, masyarakat kita belum memahami apa itu bank sampah. Jadi masih pola pikir masyarakat kita mungkin kayak mana saya katakan ya, bank sampah itu mungkin masih seperti bank-bank komersial sekarang. Padahal sebenarnya bank sampah itu adalah langkah upaya kita untuk mengurangi sampah dibawa ke TPA. Misalnya begini, dengan adanya bank sampah di sesuatu kampung, mungkin masyarakat di kampung tersebut dia bisa membawa sampah yang dihasilkannya dari rumah ke bank sampah tersebut. Ya, tapi sudah dipilah lebih dahulu. Sudah dipilah. Di bank sampah itu dia kan ada apa namanya, semacam catatan juga buku rekening lah, atas nama siapa. Dia bisa menyimpan uang di situ, juga bisa mengambil uangnya. Iya. Semacam koperasi lah kita bilang. Tapi dari sampah-sampah yang sudah mereka setorkan ya, Pak ya? Iya, betul. Iya. Baik Pak, mungkin kalau tadi kita mengenai sampah ya. Kali ini saya ingin menanyakan mengenai
sumber air baku kita ini Pak. Oh ya. Nah, jadi apa saja yang dan akan atau telah dilakukan DLHK terhadap sumber air baku ini Pak? Sebagaimana kita maklumi Bu kan, pemerintah Kota Sabang juga telah membuat suatu kebijakan ya, yang itu namanya RP Danau. RP Danau ini merupakan kebijakan daripada pemerintah pusat, di mana RP Danau Anak Laut, Danau Anak Laut merupakan danau prioritas daerah nasional. Jadi diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun RP Danau. Oh gitu ya. RP Danau sudah kita susun dan sudah disahkan oleh Pak Wali Kota pada tahun 2019. Di dalam RP Danau tersebut kita menggambarkan program-program yang akan kita lakukan terhadap pengelolaan danau, terutama sekali dan kualitas baku mutu air. Karena sebagai kita maklumi, kita di Sabang kan agak terbatas sumber airnya Bu. Cuma kita punya Danau Anak Laut sebagai sumber utama, terus Pria Laut, yang kedua mungkin di Waduk Pasinara nantinya. Iya, benar. Dalam hal pengendalian pencemaran air baku, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai macam langkah. Salah satunya adalah dengan mengambil sampel-sampel air, di mana sampel air tersebut kita uji di laboratorium. Kita ingin mengetahui apakah air baku tersebut normal atau di atas normalnya. Maksudnya begini Bu, kalau misalnya dia di bawah normal berarti aman fungsinya. Kalau dia melebihi baku mutu yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang pengelolaan lingkungan hidup, berarti kita akan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Apa yang harus kita perbuat sehingga baku mutu air ini dapat terkendali. Jadi sehingga sampailah bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita secara baik, air yang memang mempunyai mutu baik itu Pak ya? Ya, betul. Ya, baik. Itu memang fungsi dari kami Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas yang melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan. Baik Pak, satu lagi yang ingin saya tanyakan, dari kita kembali ke sampah nih Pak ya, dari air baku kembali ke sampah. Dari sisi pengelolaan sampah yang ada saat ini, apakah itu sudah memadai Pak? Kalau secara umum saat ini sudah memadai. Tapi kalau kita berpedoman ke Jastrada, kita masih kurang sarananya. Karena dalam Jastrada kan ada pemilahan sampah. Berarti di sini kita membutuhkan armada pemilah sampah. Ada 2 truk sampah, khusus yang satu untuk sampah organik, yang satu lagi khusus untuk sampah anorganik. Jadi masyarakat telah melakukan pemilahan sampah, sementara kita kan butuh armadanya, supaya sampah yang telah dipilah oleh masyarakat ini bisa dilakukan pengelolaan secara benar. Iya. Kita apakah sudah memiliki sampah tersebut Pak? Truk ya, yang ada kita lihat ya, ada truk yang sudah sepertinya bisa memilah nih. Ini sampah yang harus dihancurkan langsung atau juga ini yang organiknya harus kita sisihkan. Belum ada kita. Cuman karena kita petugas kita, boleh kita katakan sebagai juga mereka memungut sampah juga, mereka mungkin langsung memilahnya di atas truk mereka sendiri. Mereka mengambil misalnya nilai sampah-sampah yang mempunyai nilai ekonomis, mereka kumpulkan, terus mereka bawa ke mereka jual untuk pundi-pundi rupiah mereka. Kalau khusus mobil pemilah sampah kita saat ini belum memiliki Bu. Tapi insya Allah ke depan nanti kami akan berkoordinasi dengan Bapeda, PU, bagaimana kita upayakan supaya Jastrada kita ini betul-betul bisa kita laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Baik, terima kasih kepada Pak Nazar. Baik, sebelum kita lanjut kepada narasumber yang berikutnya, sejenak kita kembali ke studio Radio Suara Sabang. Baik, terima kasih sahabat Ras dimanapun Anda berada dan juga pemirsa DSTV. Kembali kita ke studio saat ini dan juga mungkin Pak Has ya sudah siap-siap ya Pak ya? Oke, tadi kita sudah melakukan bincang-bincang bersama Pak Nazar dan tentunya kali ini saya ingin sedikit ya menanyakan atau juga sedikit berbincang-bincang lah ya dengan Pak Has ya, Has Naizar ya Pak ya. Has Naizar. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu pengalaman Bapak di lapangan tentunya banyak sekali nih ya Pak tentang kebiasaan-kebiasaan di masyarakat tentunya yang berhubungan dengan BABS nih Pak. Nah gimana nih pengalaman Bapak? Baik, seperti kita sama-sama ketahui bahwasannya salah satu tantangan terbesar
kita di kesehatan ini salah satunya yaitu di lapangan, yaitu perubahan perilaku ataupun kebiasaan yang ada di masyarakat. Karena perubahan perilaku dan kebiasaan di masyarakat ini yang sudah terbentuk mungkin sekian lama, itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang untuk dirubah kadang-kadang cukup susah. Apalagi kalau yang berkaitan dengan hal sanitasi. Dalam hal ini kita sangat bersyukur dari Kementerian Kesehatan sendiri, untuk saat ini ada suatu program yang memang program tersebut untuk yang bernama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang mana program ini suatu pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku yang ada di masyarakat dengan menggunakan suatu metode khusus, yaitu pemicuan. Sehingga untuk kita lakukan suatu intervensi perubahan perilaku ke masyarakat, kita melakukan suatu metode yang selama ini mungkin metode tersebut di lapangan kurang efektif, seperti metode penyuluhan. Di STBM ini sendiri ada metode yang namanya metode pemicuan. Jadi dengan metode inilah kita lakukan suatu metode yang untuk merubah perilaku dan kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau dengan sosialisasi itu kayaknya lambat gitu Pak ya. Karena kalau untuk perubahan perilaku di bidang sanitasi, hasil kajian ilmiah dari Kementerian Kesehatan sendiri, kalau dengan penyuluhan dan sosialisasi kurang efektif. Jadi makanya ada suatu metode khusus yang bernama metode pemicuan. Metode pemicuan. Baik Pak, mungkin pelaksanaan kegiatan ini sudah berapa lama Pak? Sanitasi total berbasis masyarakat kalau untuk kita di Kota Sabang ini sudah berlangsung semenjak tahun 2014. Sudah lama ya Pak ya? 2014. Cuman kalau untuk lebih terfokusnya, lebih terarah dan lebih intensifnya itu sekitar tahun 2018 hingga saat ini. Satu lagi yang ingin saya tanyakan nih Pak, sebagai garda terdepan ya, sebagai garda terdepan Gampung yang mana saja, tentunya yang paling cepat mengalami perubahan kebiasaan dari buang air sembarangan itu yang mana nih Pak? Kalau berbicara sanitasi terkait dengan kebiasaan masyarakat yang masih buang air besar sembarangan, secara umum mungkin hampir seluruh Gampung permasalahannya hampir sama. Cuman karena setiap Gampung tersebut ada perbedaan, baik itu perbedaan latar belakang Gampung ataupun permasalahan yang ada di Gampung ataupun karakteristik di Gampung itu sendiri, makanya perubahan dari satu Gampung ke Gampung itu mungkin tidak sama Bu. Ada yang memang dengan dua kali kita lakukan intervensi pemicuan sudah berhasil. Ada yang memang petugas kita di lapangan harus melakukan kegiatannya berulang-ulang kali. Kalau untuk di Kota Sabang dari 18 Gampung yang paling cepat melakukan perubahan sanitasi dengan tidak melakukan lagi pembuangan air besar sembarangan, itu Kampung Kuta Atuh. Kuta Atuh. Jadi perlu kita beri aplaus juga ini Pak ya kepada Kampung Kuta Atuh yang merupakan dari 18 Gampung ini Kampung Kuta Atuh lah yang lebih awal, lebih dulu ya berhasil gitu. Karena Kampung Kuta Atuh sendiri ketika program dari STBM ini awal masuk, akses penduduk yang ada di Kampung Kuta Atuh ini memang sudah hampir mencapai 100% Bu. Oh, demikian. Itulah seperti yang awal tadi kami sampaikan bahwasanya kondisi Gampung dan masalah yang ada di Gampung ini antara satu Gampung dengan Gampung yang lain kan berbeda-beda. Berbeda, benar Pak. Kalau kita tahu memang Kota Atas sudah memiliki sanitasi yang baik ya. Iya. Terima kasih Pak Has. Ya mungkin kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang kita. Mungkin ada baiknya kita coba simak dulu sesuatu yang akan hadir berikut kita di studio saat ini. Lampu rata cerpante
menaringon merambil pulau yang lo cinta tak terpanggil gembira mohonku tak sabang yang indah gagasan Pemda Kuta pariwisata Taman Ria Tengok Kuta lengkap dengan panggung gembira tempat hiburan pariwisata Wahira kan tak kunjungi berbagai alam yang permai lampu lawang luar hijau lampu rata jet pantai menaringon melambe tamanlah urba pulau rupiah engkau hias berbagai rupa sumber isu cukup indah wahera kan tak kunjungi berbagai alam yang permai lampu lawang luar hijau lampu rata jet pantai menaringon melambe lampu rata jet pantai menaringon melambe. Baik Pak, kita mungkin bisa melanjutkan lagi beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Nazar kali ini. Sehubungan masih dengan sampah ya. Kayaknya kita kalau berbicara dengan DLHK kayaknya nggak jauh-jauh dari sampah gitu ya. Yang ingin saya tanyakan ini berapa persen ketersediaan ya bangker sampah itu Pak di setiap lingkungan di 18 gambung kita? Kalau masalah kontainer sampah, saat ini mungkin kita di DLHK ada lebih kurang sekitar 20 mungkin, kalau nggak salah saya Pak. Terus dalam penempatan kontainer sampah juga kita melihat lokasinya. Jadi tidak semua kampung kita tempatkan kontainer sampah, tapi kita melihat misalnya kayak di kota atas tidak ada lahan untuk penempatan kontainer sampah. Jadi kita dalam penempatan kontainer sampah juga kita harus memiliki lahannya Bu. Karena nanti kan kita taruh bak kontainer pakai ambrolnya, jadi kan harus memiliki lahan. Kalau di kota atas belum ada, tapi kalau misalnya di Kung Raya ada. Kung Raya ada, cuman di kota atas mungkin ada 2 kontainer masalah saya Bu gitu. Juga kami di sini juga mengimbau kepada masyarakat sampah yang dibuang ke dalam kontainer itu betul-betul dibuang. Kadang-kadang masyarakat kita perilakunya sambil naik kereta buang sampah, lempar. Jadi langsung lempar, ada yang masuk, ada tidak. Jadi terakhir petugas kami yang kewalahan harus memungut ulang, padahal mungkin dengan langsung dibuang ke dalam kontainer. Apa salahnya misalnya masyarakat pada saat membuang sampah kontainer berhenti sejenak,
buang sampah. Iya. Ya, jadi kan sama-sama saling menguntungkan, masyarakat menguntungkan, kami petugas DLHK juga menguntungkan. Jadi sekali lagi penempatannya memang kita melihat situasinya, Bu. Situasi daerah tersebut apakah layak atau tidak tempat kontainer, karena menyangkut lahannya sekarang. Jadi presentasinya itu berapa persen kira-kira Pak dari kontainer ini yang sudah disediakan atau sudah ada dari DLHK itu sudah berapa persen? Kalau persentase mungkin kalau misalnya kita, karena gini Bu, untuk pelayanan sampah tersendiri kan kita belum terjangkau seluruh Kota Sabang. Ada beberapa kampung yang belum kita layani, mungkin ada faktor-faktor lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Iya. Terus kalau persentasenya mungkin kalau di seputar kota itu sudah mencapai 50% lebih. Oh, berarti sudah banyak ya Pak ya. Baik, satu lagi yang ingin saya tanyakan mengenai air baku ini Pak. Iya. Jadi yang ingin kita tanyakan sebagai pengendali dan tentunya pencemaran ya dari sumber air baku sendiri, langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh DLHK Pak? Langkah-langkah yang telah kita ambil terhadap sumber air baku, seperti tadi dari awal saya katakan bahwasanya kita telah mengambil sampel-sampelnya untuk kita uji di laboratorium. Kita melihat apakah air tersebut di bawah baku mutu atau di atas baku mutu. Kalau air tersebut di atas baku mutu, berarti kita akan melakukan upaya-upaya untuk pengendaliannya. Sebagaimana kita maklumi juga Bu, untuk tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang telah melakukan suatu kajian, yaitu kajian daya tampung beban pencemaran air danau laut. Ini sesuai dengan RP Danau. RP Danau mengamanahkan kita untuk melakukan pengujian beban pencemarannya. Dari hasil kajian tersebut kita bisa mengetahui sejauh mana danau anak laut yang merupakan sumber air baku kita di Sabang bisa menampung pencemarannya. Dia kan ada batasnya. Tidak semua danau bisa menampung pencemarannya. Iya. Itu pencemaran di danau anak laut kan bisa dari limbah domestik, limbah rumah tangga juga, dari perumahan-perumahan di sekitar danau anak laut. Dan hasil kajiannya telah selesai kita lakukan dan telah kita lakukan diskusi publik di kantor wali kota beberapa waktu yang lalu. Ya insya Allah untuk saat ini kondisi danau kita memang kalau dari segi luas arealnya memang susut. Dari tahun ke tahun terjadi penyusutan. Tapi kalau untuk pencemaran masih di bawah. Aman lah masih gitu, Pak, ya? Kondisi aman pencemarannya. Jadi masih layak dikonsumsi. Iya, jadi memang karena itu salah satu sumber air baku kita Pak ya. Selain mungkin ada beberapa sumber air baku lainnya. Kembali supaya jangan tegang nih Pak ya. Jadi kita sedikit berhibur, sedikit santai. Kita nikmati musik terlebih dahulu. Memang manis, manis gula gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Satu di Bhinneka Tunggal Ika. Hanya umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, negara kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita dipecah belah oleh bangsa lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya.
ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh bangsa lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak lainnya. Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak lainnya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Terima kasih untuk Kosa. Kayaknya kita semakin bersemangat ya. Pak, satu lagi yang ingin saya tanyakan ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami, yaitu dari sisi kesehatan ya Pak. Tentunya pengaruh yang timbul terhadap mungkin manusia ya, yang perlakuan BABS ini tentunya kan akan berdampak pembaik. Jadi yang ingin saya tanyakan dari sisi kesehatan itu, kalau kita BABS ini gimana? Baik, mungkin dampak terbesar daripada kondisi sanitasi yang buruk ataupun termasuk di dalamnya itu sanitasi buang air besar sembarangan, yaitu terjadinya sebagai sumber penularan ataupun penyebaran daripada suatu penyakit. Seperti yang sama-sama kita ketahui juga bahwasanya ketika suatu lingkungan itu dengan kondisi sanitasi yang buruk, termasuk di dalamnya itu dengan kondisi masyarakatnya itu masih buang air besar sembarangan, disitulah terjadinya suatu sumber daripada penularan penyakit. Penularan penyakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk dan sanitasi yang buruk ini bisa terjadi seperti penyakit diare, penyakit disentri, tipes ataupun penyakit lainnya yang berbasis lingkungan. Dan yang salah satu isu nasional daripada sanitasi yang buruk, terutama dengan masih buangnya air besar sembarangan saat ini, yaitu isu stunting, Bu. Isu stunting ternyata 70% itu disebabkan oleh kondisi penyebab tidak langsung, salah satunya yaitu kondisi sanitasi yang buruk tersebut. Jadi dengan buang air besar sembarangan itu sangat berpengaruh ya Pak? Yang paling utama dampaknya yaitu sebagai sumber penularan dan penyebaran daripada suatu penyakit. Iya. Mungkin Pak, harapan nih Pak, jadi kita masuk pada harapan Bapak dari Indonesia sendiri itu apa sebenarnya, atau juga dengan masyarakatnya yang sudah mulai BABS-nya sudah tidak sembarangan lagi, sudah mencapai sanitasi yang baik ya Pak. Kita sudah mencapai berapa persen Pak? 98,6 ya? Untuk saat ini akses sanitasi terkait dengan akses buang air besar sembarangan di Kota Sabang sudah mencapai 98,6%. Ya, mungkin masih ada PR kita bersama ini Bu, sekitar 1,4% lagi. Dan satu catatan bagi kita Kota Sabang, bahwasanya Kota Sabang termasuk salah satu kategori untuk memperoleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan untuk kategori kabupaten kota yang akan ODF, Bu. Harapan kita memang untuk tahun ke depan kita mengharapkan Sabang bisa 100%, sehingga suatu reward bagi kita bersama bahwasanya dari Kementerian Kesehatan Sabang akan memperoleh salah satu penghargaan STBM Award. Dan mungkin harapan kami yang kepada masyarakat yang ada di Kota Sabang untuk mewujudkan sanitasi yang baik, lingkungan yang sehat. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Sabang
kita jangan buang lagi air besar sembarangan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita buanglah sampah pada tempatnya. Karena seperti yang sama kita ketahui, Sabang ini merupakan daerah wisata yang menjadi destinasi nasional, banyak turis-turis asing yang kemari. Tentu kalau misalnya akan lebih baik jika kita barengi dengan sanitasi dan keindahan Kota Sabang. Ya, baik, terima kasih Pak Has, dan juga mungkin demikian acara bincang kita di Sapa Mentari ya, Pak Nazar dan juga Pak Has ya, yang sudah meluangkan waktu ke studio saat ini, dan tentunya dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak tadi, kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik ke depan, tentunya dalam sanitasi baik, tentunya lingkungan akan menjadi sehat. Dan kita harapkan juga masyarakat kita juga akan menjadi masyarakat yang bijak dalam pengelolaan sampah ya, Pak Nazar ya. Dan juga demikianlah bincang-bincang kita pagi hari ini untuk pendengar Radio Suara Sabang dan juga pemirsa DSTV dimanapun Anda berada pada pagi ini. Dan saya Pak Krisnawati selaku presenter pada pagi hari ini, dan juga seluruh kru DSTV yang bertugas di pagi ini mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Tentunya kita berharap akan bertemu kembali di Sapa Mentari yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka harimu, tataplah langit dengan senyuman. Ambil nafasmu, awali langkah penuh semangat. Biar semua mengalir tanpa rintangan. Bebaskan harimu, kejar mimpi yang menunggu. Buka harimu, tataplah langit dengan senyuman. Ambil nafasmu, awali langkah penuh semangat. Biar semua mengalir tanpa rintangan. Bebaskan hatimu, kejar mimpi yang menunggu. Siapkan tekadmu,